Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah figur yang banyak berjasa dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kalian akan kembali. Seorang anak tidak mungkin bisa membalas jasa orang tuanya kecuali jika ia dapati orang tuanya terikat dalam perbudakan, kemudian ia membebaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali jika dia dapati orang tuanya menjadi hamba sahaya, seorang budak, kemudian dia beli sehingga menjadi merdeka. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki yang melakukan tawaf sambil menggendong ibunya dan berkata, aku baginya adalah tunggangan yang jinak. Jika hewan tunggangannya yang lain meronta karena terkejut atau takut, aku tidak pernah demikian. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apakah menurut Anda saya telah membalas jasa ibuku? Sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, tidak, bahkan tawafmu dengan menggendong ibumu ini tidak bisa menyamai satu tarikan nafasnya saat dia berkontraksi ketika akan melahirkanmu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menjelaskan bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celaka, kemudian sungguh celaka, kemudian sungguh celaka. Ada sahabat yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya sudah lanjut usia, tetapi ia tidak bisa masuk surga. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat berbicara itu, sungguh celaka, kemudian sungguh celaka, sungguh celaka. Dan salah satunya adalah yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, namun karena sebab masih hidupnya orang tua itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah pintu masuk surga yang terbaik. Jika engkau mau, silahkan sia-siakan pintu tersebut atau jagalah dengan baik agar engkau memasuki surga melaluinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi orang tua, kata Rasulullah, adalah pintu masuk surga yang terbaik. Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, saya berbaiat kepada Anda untuk berhijrah dan berjihad karena mengharapkan pahala dari Allah.
Nabi SAW bertanya, apakah salah satu orang tuamu masih hidup? Lelaki tersebut menjawab, ya, bahkan keduanya masih hidup. Nabi bertanya lagi, apakah engkau menginginkan pahala dari Allah? Dia menjawab, ya. Kemudian Nabi bersabda, farji' ila walidaik fa ahsin suhbatahuma. Kalau begitu pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Oleh karena itu, bagi yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satunya, hendaklah bisa berjuang untuk mentaatinya dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggembirakan kedua orang tua dalam perkara-perkara yang bukan pelanggaran terhadap syariat. Jika orang tua merintah kita untuk berbuat perkara yang dilarang oleh Allah, mungkin karena ketidaktahuan mereka, jangan mentaati perintah tersebut, akan tetapi tetaplah menjaga adab yang baik. Jika ada yang perlu disampaikan kepada mereka, sampaikanlah dengan hikmah dan lembut. Jangan berdebat dengan orang tua, tetaplah menjaga ucapan dan perbuatan yang menunjukkan akhlak yang mulia. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintu yang bisa menjadikan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua. Apakah ringan? Tidak, memang berat. Karena tidaklah mungkin pahala itu atau surga itu dibeli dengan perkara-perkara yang mudah. Apakah mudah berbakti kepada orang tua saat sudah lanjut usia? Tidak mudah. Namun demikianlah, kata Rasulullah, pintu surga yang terbaik adalah kita berbakti kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah lanjut, kadang pelupa, meminta perkara berulang-ulang, ya kita mesti harus bersabar. Demikian dahulu kita ketika masih kecil suka merengek kepada beliau. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah, perkara-perkara yang bisa kita manfaatkan ketika orang tua kita masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.